Kepala sakit. Di mana ini? Bukankah aku tadi di depan tungku alkimia? Syukurlah kau sadar. Kau merusak kamarku seperti ini, ponselku juga pecah, ganti rugi. Baik, aku akan jujur padamu, aku bukan seperti yang kau kira, aku seorang tabib abadi. Kau tahu abadi? Aku baru saja bangun. Hei, aku benar-benar tabib abadi, aku berasal dari benua Tianlong, dari dunia kultivasi. Aku raja obat dari dunia lain. Tabib abadi katamu? Menurutku kau sudah gila. Jangan pura-pura bodoh di depanku. Kukatakan sekali lagi, jangan sentuh aku orang yang serius, aku tabib abadi, mengerti? Aku tidak peduli apapun dirimu. Hari ini aku bilang terus terang. 3.000, tidak kurang 1 sen pun. Kalau tidak, kau akan merasakan akibatnya. Lan, ada apa? Anak ini berani mengganggumu? Dialah yang merusak kamarku, tidak mau bayar malah memukulku. Ya Tuhan, aku baru saja bereinkarnasi ke sini, dan kau berikan ini padaku? Hei, bocah, aku bicara padamu. Kau mau keluar dari sini terbaring hari ini? Sampah macam kau ingin memukulku, omong kosong, mimpi? Jangan pukul aku tidak tahu apa-apa. Tolong, sungguh, kumohon. Tenang, aku tidak pernah memukul perempuan, tapi aku harus menjelaskan padamu, aku benar-benar seorang tabib abadi. Berhenti, jangan bergerak. Dunia macam apa ini? Aku, yang hebat dari benua Tianlong, yang paling tampan dan menawan, yang paling rupawan tanpa tanding, raja obat muda yang tak terkalahkan. Baru saja bereinkarnasi, sudah ditangkap dan masuk penjara, selama ribuan tahun, aku selalu menjadi yang termuda, raja obat paling hebat sepanjang masa, karena saat sedang meramu pil dewa, tungku meledak, menyebabkan perubahan di langit. Akhirnya aku tewas karena ledakan pil, kata orang, setelah mati. Jiwa akan lenyap, tapi jiwaku mengikuti ledakan, melihat seberkas cahaya. Aku malah menjadi orang bernama Jiang Ning ini. Seorang pengecut. Sobat, kau berdiri di situ hampir 2 jam. Apa yang kau pikirkan? Pertama kali ditangkap? Pantasan saja. Sobat, kukatakan, jangan takut untuk orang seperti kita. Biasanya cuma didenda, ditahan 10,5 bulan lalu dibebaskan. Sebenarnya aku tidak melakukan apa-apa. Masih pura-pura, apa yang ditakutkan? Akulah yang sial. Baru saja menyiapkan lapak, belum ada satu pesanan pun. Sudah ditangkap petugas. Wah, astaga, wanita ini terlalu cantik. Memang cantik. Jiang Ning, istrimu menjemputmu, kau bisa keluar. Anak ini, menikahi istri secantik ini, malah masuk kantor polisi, tidak tahu apa yang dipikirkannya. Sebenarnya anak ini adalah menantu yang tinggal di rumah mertua. Dia adalah Lin Qingzu dari keluarga Lin. Ternyata setengah tahun lalu, keluarga Lin yang menggemparkan seluruh kota, Menantu yang tinggal di rumah mertua aku, raja obat kecil yang terkenal, kok bisa jadi begini nasibku. Ayo naik mobil. Udara tidak ada energi spiritual penuh polusi. Tunggu. Dia ternyata memiliki energi spiritual. Ya ampun, aku nggak perlu jadi orang tak berguna lagi, dekat, lebih dekat lagi. Kalau aku sentuh, apakah energi spiritualnya akan lebih banyak? Aku, tuan muda, adalah pria yang tidak akan bisa kau dapatkan, pria yang tidak bisa kau miliki. Tahan. Jiang Ning, aku ingin bicara denganmu. Bicara apa? Aku tahu, selama 3 bulan ini, kau merasa terhimpit dan tersiksa di rumahku, tapi kau juga tidak boleh, tidak peduli dengan nama baik keluargaku. Kau melakukan ini, apakah itu terlalu berlebihan? Aku tidak. Tenang saja, kita masih punya batas waktu 1 bulan, begitu kontrak berakhir kita akan segera bercerai, saat itu kau bisa bebas, dan aku akan memberimu tambahan 500.000, agar kau bisa hidup baik ke depannya. Kecelakaan bus sekolah? Baik, aku segera kembali. Minggir. Dokter Lin, akhirnya kau kembali, keadaannya sangat buruk.
Energi spiritualnya terlalu sedikit, hanya sedikit begini. Tapi cukup untuk membuka indera spiritual dan melihat beberapa meter. Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Dokter, aku mohon selamatkan anak perempuanku, kumohon. Dia masih bisa diselamatkan. Jiang Ning, apa yang baru kau katakan? Aku bilang dia belum mati, masih bisa diselamatkan. Omong kosong Dr. Lin, siapa orang ini? Kenapa dia main-main di sini? Jiang Ning, enyahlah, jangan memalukan di sini. Semua minggir, jangan ganggu aku, nyawa manusia adalah yang terpenting, jika kita tunda lagi gadis kecil ini benar-benar tidak tertolong. Ternyata penumpukan darah di rongga dada terlalu banyak, menyebabkan darah tersumbat, pantasan jantungnya berhenti. Maaf banget, aku lupa aku tidak punya energi. Istri, bisa pinjam tanganmu sebentar? Kenapa? Kau mau apa? Sudah. Hidup, dia hidup. Cepat lihat, detak jantungnya kembali. Ini. Mana mungkin, tadi sudah dipastikan, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Orang ini benar-benar berhasil menyelamatkan gadis kecil itu. Sebagai dokter penyakit dalam terkenal di rumah sakit pusat ini, pertama kalinya dalam hidupku menemukan kejadian aneh seperti ini. Apa yang dilakukan telapak tangannya itu? Cepat siapkan tabung oksigen gadis kecil ini hidup kembali. Segera persiapkan operasi kedua cepat. Baik. Gadis kecil itu sudah stabil kondisinya. Pikirkan aku, Raja Obat yang hebat, masa penyakit seperti ini tidak bisa sembuh, hidup sia-sia. Bagaimana caramu menyelamatkannya? Ini rahasia kecilku. Wanita ini terlalu membosankan. Enak ya, dekat dengannya seperti menggunakan cheat regenerasi mana otomatis. Kau tidak mengalami masalah akhir-akhir ini? Tidak, kenapa? Kau agak berbeda dari sebelumnya. Ya, seperti apa aku dulu? Sudahlah, jangan dibahas. Bagaimanapun juga, hari ini aku harus berterima kasih padamu. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa seseorang, meskipun mungkin kamu hanya beruntung. Kamu meremehkan siapa? Hari ini festival pertengahan musim gugur. Ikut pulang ke rumahku, tinggallah di sana. Oh ya, soal kamu ditahan di kantor polisi orang tuaku belum tahu, jadi... Aku mengerti. Maksudmu, suruh aku tidak mengatakannya. Takut malu, kan? Ya, memalukan. Sangat memalukan. Anu, Ada apa? siapa namamu? Atau bagaimana aku harus memanggilmu? Aku benar-benar tidak tahu namamu. Tatapanmu itu seperti mau memakanku. Kingzu, kamu sudah pulang. Kenapa hari ini sibuk sekali? Ayahmu meneleponmu beberapa kali. Kamu tidak mengangkatnya. Lin Qingzu. Cantik seperti bunga persik. Anggun seperti bambu dan anggrek. Nama yang bagus. Ini dia mertuaku. Hei, Jiang, kenapa kamu datang? Menantu sampah sepertimu, pantas masuk ke rumah kami. Kamu bajingan. Bukankah sebelumnya, kamu bilang, tidak akan pernah menginjakan kaki di rumahku lagi? Benar saja, mertua wanita semuanya jahat. Bu, akulah yang menyuruh Jiang Ning pulang. Nak, kenapa kamu biarkan sampah ini kembali? Terakhir kali dia meninggalkan barang-barangnya dan pergi. Ayahmu hampir kena serangan jantung karena marah. Kamu masih membiarkan bajingan ini kembali? Sudahlah, Bu, jangan bicara lagi. Bagaimanapun juga, dia sekarang tetap suamiku. Hei Jiang, kamu benar-benar menganggap ini rumahmu sendiri? Baru datang langsung duduk di sana. Pergi ke dapur, dan ambil makanan. Aku tahan. Mejanya kotor Jiang. Cepat datang dan lap. Buang sepatu bau kamu itu. Bau sekali.
Apa kamu tidak punya perasaan? Tidak tahu merapikan kursi? Kamu canggung sekali. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Kamu gila? Apa aku mengganggumu? Sampai segitunya kamu memusuhiku? Sialan, aku tidak mau jadi menantu yang tinggal di rumah mertua lagi. King Zhu lihat, dia sampai tumpahin semua makanan yang aku masak. Tumpah semua. Usir dia, lapor polisi. Mau usir gue? Meskipun gue menantu lelaki, tapi ini rumah gue juga. Bajingan. Gue bilang, sertifikat rumah ini atas nama Chen Lan. Ya udah, gue pergi. Tante, King Zhu, selamat festival pertengahan musim gugur. Xiao Zhao datang. Cepat masuk. Pak Lin lagi ngomongin teh yang lo kasih. Kebetulan Qing Zhu juga ada. Ma, Direktur Zhao masih harus pulang. Gak apa, lagian gua masih lajang sendirian. Dateng lagi botak mau rebutan. Jiangming, bukannya lo di tahanan, kok bisa keluar? Tahanan apa? Xiao Zhao, lo ngomong apaan? Tante nggak tahu, Jiangning ditangkap dan dimasukkan tahanan. Kemarin gua urus sesuatu, kebetulan ngeliat dia di tahanan. Jiang Yang, lo masih manusia? Lo sampai masuk tahanan? Apa lo punya hati? Gue emang baru keluar dari tahanan, kenapa? Dosa apa keluarga Lin? Sampai nerima muka lo, yang nggak tahu malu. Diem lo. Omongan si bajingan ini lo percaya? Gue lihat sendiri, Jiangning lo masih mau ngeles, gue maki lo, kenapa? Lo mau ngedeketin istri gue sabarin. Tapi lo gak seharusnya macam-macam sama gue. Zhao, dengerin baik-baik. Kalau soal jadi brengsek, lo lebih jago dari gue. Lo ngomong sembarangan. Gue ngomong sembarangan? Mata lo hitam, kulit kusam, bola mata penuh urat merah, itu gejala ginjal lemah. Wah, kartu VIP King Yixuan. Ning Cheng siapa yang gak tahu, King Yixuan itu, surganya pria. Gimana dia tahu? Gua punya kartu King Yixuan di saku? Jiangning, lo fitnah gue. Fitnah lo? Lalu kartu klub di badan lo, gimana ceritanya? Apa kartunya? Jalan sendiri masuk saku lo? Tante, Qingju, kartu ini bukan punya gua. Jangan dengerin omongannya, dia fitnah gua. Gua orang baik, masa ia pergi ke tempat kayak gitu? Direktur Zhao, lo orang apa? Gak ada hubungannya sama keluarga kami. Hadiah ini, bawa kembali saja. Hati-hati di jalan, tidak usah diantar. Ayo. Maaf tadi. Kenapa minta maaf sama aku? Sebenarnya Zhao Dafa terus ingin mendekatiku. Aku tahu. Kamu tidak marah? Kenapa harus marah? Bukankah kamu bilang, pernikahan kita ini palsu, sampai kontraknya berakhir. Kita segera bercerai. Aku selalu merasa diriku orang yang bebas. Kontrak ini juga aku yang usul. Tapi kenapa? Mendengar dia begitu buru-buru ingin membersihkan hubungan, hatiku merasa kecewa tanpa sebab. Akhir-akhir ini tidak terjadi apa-apa padamu, kan? Tidak, aku baik-baik saja. Tentu saja tidak bisa kukatakan, gue ini dari benua Tianlong, menembus kemari. Kalau tidak, pasti mereka akan menganggapku gila dan menangkapku. Lalu kenapa? Hari ini kamu seperti berubah menjadi orang lain? Dan bagaimana kamu tahu? Zhao Dafa pergi ke klub? Bagaimana tahu dia punya kartu klub di sakunya? Kamu jangan-jangan curiga. Aku juga pernah pergi ke klub, kan? Pergi atau tidak, itu bukan urusanku. Intinya, seperti yang kamu bilang, kita memang menikah palsu. Untuk apa kita peduli satu sama lain? Sudahlah. Terserah kamu mau mikir apa, otak wanita ini memang aneh. Masa aku harus bilang aku punya indera spiritual? Bisa melihat semuanya? Baiklah, sudah larut malam. Kamu sebaiknya pulang. Pulang kemana? Kamu pulang ke klinikmu? Kliniknya di mana? Aku mana tahu kliniknya di mana? Memori tubuh ini masih kacau balau, bahkan tidak bisa menemukan lokasinya. Bisa antar aku pulang ke klinik? Gelap sekali, aku agak takut. Baik, aku antar kamu. Makasih, kamu benar-benar orang baik.
Gue seorang raja obat yang terhormat, tapi harus bergantung pada wanita untuk mencari jalan pulang. Ini benar-benar penetrasi paling menyedihkan sepanjang sejarah. Aku tinggal di sini, begitu kumuh. Sampai. Selesai, reputasi raja obat seumur hidup akan hancur di tempat kumuh ini. Baiklah, sudah larut. Kamu nanti istirahat yang baik, ini uang jajanmu untuk minggu ini. Meski uangnya tidak banyak, tapi yang penting sekarang adalah bertahan hidup. Aku pergi. Tunggu, Ada apa lagi? ada satu hal yang harus aku jelaskan padamu. Hari ini sebenarnya aku benar-benar tidak pergi. Kamu percaya? Percaya. Begitu cepat percaya, pasti masih mengabaikanku. Sialan. Persetan. Aku, yang termuda di benua Tianlong yang megah raja obat paling berbakat, paling tampan dan gagah, bagaimana bisa aku terdampar di sini? Sial, langit tidak adil. Tidak. Karena langit memberiku kehidupan kedua, kenapa aku harus tidak bahagia? Aku adalah raja obat. Ilmu pengobatan, alkimia, jimat, sihir, aku mahir dalam semuanya. Di bumi ini tidak ada kultivator, kalau begitu, bukankah aku tak terkalahkan? Para peri di benua Tianlong. Selama tinggal aku, tuan kecil ini akan mencapai puncak kehidupan di bumi, gemetarlah, manusia bumi. Lupa. Bumi ini hampir tidak memiliki energi spiritual. Tanpa energi spiritual, bagaimana bisa berkultivasi, bagaimana bisa membuat pil? Lin Qingzu ternyata memiliki energi spiritual, nanti aku harus mencari tahu tentang dia. 26 Mei, penyakit lambung kronis ibuku semakin parah. 31 Mei, aku bekerja di lokasi konstruksi. Uangnya masih tidak cukup 3 Juni, seorang wanita cantik berkata, asalkan menjadi menantu akan diberi 1.012 Juni, ibuku pergi, aku tidak punya keluarga lagi. Orang ini adalah anak, berbakti juga orang yang jujur, saudara, tenanglah. Meskipun aku mengambil alih tubuhmu, tapi mulai hari ini, kamu adalah aku adalah kamu. Hal-hal yang belum kamu selesaikan, kakak akan menyelesaikannya untukmu. Tidak buruk. Meskipun sekarang kelihatan seperti otaku, tapi fitur wajahnya tegas terutama hidung ini mirip dengan Kozai. Wajah tampan ini dipadukan dengan aura raja obat tuan kecil sempurna. Kenapa aku kencing? Aku, raja obat yang agung, baru saja bereinkarnasi, ternyata malah kencing di diriku sendiri, bahkan inkontinensia. Pemilik asli ini sakit? Sial. Bagaimana jika penyakit mematikan? Bukankah aku baru saja terlahir kembali, lalu harus mati lagi? Langit, kau tidak boleh menjebakku seperti ini, aku masih ingin menikmati kehidupan di bumi. Periksa, harus diperiksa. Buka indera spiritual. Sering kencing, mendesak, inkontinensia. Otaku ini duduk lama tanpa olahraga tubuhnya lemah. Asal bukan penyakit mematikan, baiklah, 2 resep obat bisa menyembuhkannya, tapi tubuh ini terlalu lemah, harus hidup, harus cari uang. Gedung tinggi dibangun dari tanah. Tuan kecil akan mulai dari klinik ini, tunggu aku menggunakan keterampilan tabib dewa kekayaan dan ketenaran. Model cantik semua harus berlutut. Miskin banget. Pantesan dikucilkan keluarga Lin. Ini baru terasa hidup. Meskipun tempat ini sederhana, tapi lihat gue bangkit tanpa tanding. Xiao Jiang, akhirnya kamu buka pintu. Kemana aja kamu selama ini? Halo, Om. Kamu panggil aku apa? Om. Om apaan? Aku kakakmu. Kakak Wang, kamu nggak kenal aku. Orang ini kelihatan tua banget. Baru 3 tahun lebih tua dari gue, efek bumi sekuat itu? Maaf, Kakak Wang, gue nggak langsung kenal. Xiao Jiang, gue tahu kamu punya masalah dengan istri cantik itu. Laki-laki, sabar aja. Namanya juga suami yang tinggal di rumah mertua. Apalagi keluarga Lin itu punya kondisi. Tetangga mana yang nggak iri sama kamu? Iri apaan? Gue nggak apa-apa, Kakak Wang. Cuma istirahat 2 hari. Oke, gue pergi kerja dulu. King Yitang, namanya cukup elegan. Mulai sekarang, ini tempat gue, stasiun pertama untuk terkenal di dunia. Bahan obatnya jelek,
nggak bisa bikin pil tingkat tinggi. Tapi bikin cairan Ki dan cairan kesehatan dasar, cukup untuk dapat modal pertama. Akhirnya selesai 50 botol cairan Ki, 50 botol cairan kesehatan, sekalian bikin buat diri sendiri, 3 botol obat infeksi kandung kemih. Besok awal jadi kaya. Sehari dapat hampir 100.000. Jalan menuju kaya ada di depan kaki. Ayo, pasien-pasienku sayang. Orang biasa ini nggak punya mata. Sampai ada yang tahu kualitas datang, obat sakti gua pasti tersebar kemana-mana. Xiao Jiang, lagi ada promo ya? Ya, kakak Wang, ada promo. Mau coba? Oke, gua bantu ramein. Ada obat apa aja? Lihat, gua punya cairan Ki, cairan kesehatan, semuanya bagus, kakak Wang baik. Cairan Ki ini bikin darah lancar, cairan kesehatan menguatkan badan, setelah diminum, energi dan semangat kayak keledai. Kok makin lucu aja? Berapa harga satu? Nggak banyak, 1.000. Apa? 1.000? Ini promo, itu harga asli, karena tetangga, jadi 501. Xiao Jiang, kasih gua setengah aja. Kamu tahu kakak Wang, gua buka warung mie kecil juga nggak terlalu untung. Nggak apa-apa, kakak Wang. Melihat niat baikmu, gua kasih harga 500 per botol. Oke, makasih bro. Gua ambil uang dulu. Wang Seng, kau keparat. Kalau kamu berani ambil uang hari ini beli obat si Jiang itu, gue langsung cerai sama lo. Sayang jangan, aku cuma beli setengah porsi. Setidaknya membantu Jiang Ning. Kita semua tetangga. Bantuan apaan? Obat Jiang itu bisa dimakan? Terakhir kali, brengsek ini ngasih kamu obat wasir. Hasilnya wasirnya sembuh tapi mulutmu bengkak setengah bulan. Kau bajingan. Coba bilang, obatnya itu layak dimakan manusia? Itu detox-detox, ngerti? Tak gentar kesulitan kecil ini saja ingin menyulitkan raja obat ini, mimpi, apa mungkin aku jual terlalu mahal, atau nama obatku kurang keren? Persetan, gue nggak jual lagi, marah, kesal gue kan raja obat, kenapa kalian semua nggak beli, obat ajaibku, obatku, pasien yang minum akan sembuh. Orang biasa yang minum jadi kuat, bahkan keledai pun bisa meringkik 3 hari. Tapi kenapa nggak ada yang beli? Rindu daratan Tianlong Guru, kakak seperguruan, dan para bidadari bumi ini sulit dijalani. Halo, cantik. Halo, kakak. Cantik, kamu adalah pelanggan pertamaku dalam 3 hari ini. Silakan masuk, hari ini, apapun obat yang kamu beli, aku kasih diskon setengah harga. Kakak, kamu nggak kenal aku Lili dari salon rambut sebelah. Oh, Lili maaf gelap, nggak kelihatan. Oh ya, Lili, hari ini kamu mau beli obat apa? Aku punya ramuan penambah energi, juga ramuan kekuatan, semua obat ajaib. Kakak, aku bukan mau beli obat. Kakak, menurutku rambutmu perlu dirawat, mau ke salonku. Aku kasih paket lengkap potong rambut, biar kamu rileks dari kelelahan. Potong rambut? Iya, kamu bisa cuci, potong, keringkan, atau bisa juga catok dan cat rambut. Demi kita tetangga, aku kasih diskon 20%. Pergi, gue 3 hari nggak buka lapak, nggak ada satu pelanggan pun, kamu malah mau jualan ke gue? Dasar tukang buka klinik, gue jualan ke lo kenapa? Kamu lihat saja, klinik jelekmu ini seperti apa? Mau jual obat? Kamu gila uang? Tempat ini nggak bisa ditinggali. 3 hari penuh. Gue nggak jual satu obat pun, apa manusia-manusia ini nggak lihat? Ini semua obat ajaib. Xiao Jiang, ada yang dipikirkan. Coba cerita sama kakak. Wang Ge, bilang saja, klinik kecilku ini, kenapa sepi sekali, ini tidak masuk akal? Apa yang ditakutkan? Baru 4 hari. Biasanya kamu, sebulan tanpa pelanggan. Kliniknya tetap buka kan? Jangan putus asa, pelan-pelan. Meskipun kemampuan medismu memang biasa saja. Bang, klinik ini milikmu? Iya, kenapa? Tolong beri saya koyo untuk sakit pinggang. Saya sakit pinggang. Kakak, akhirnya kamu datang, silakan masuk, silakan masuk. Kakak, duduk dulu. Kakak, saya ambilkan air. Bang, saya hanya mau beli koyo. Tidak perlu begitu ramah. Perlu. Katanya, pelanggan adalah raja, hari ini kamu datang ke klinikku, kamu adalah rajaku. Oh iya,
tadi kamu bilang sakit pinggang? Iya, sejujurnya bang, saya sopir taksi. Karena duduk terlalu lama, jadi pinggang saya sakit. Kakak, pinggang adalah fondasi tubuh, menyimpan energi dan memperkuat dasar, memelihara energi vital semua ada di pinggang. Sakit pinggangmu tidak boleh diabaikan, Maksudmu? saya akan periksa seluruh tubuhmu. Tapi saya hanya sakit pinggang. Pemeriksaan bayar? Tenang, hari ini kamu adalah raja. Semua pemeriksaan gratis. Selain herniasi diskus lumbalis, ini disebabkan kelelahan kronis. Ki ginjal sangat kurang. Baik, pemeriksaan selesai. Tubuh kakak sehat sekali, hanya sedikit lemah ginjal, dan sedikit herniasi diskus lumbalis. Sejujurnya bang, sejak saya jadi sopir taksi, kondisi tubuh saya memang tidak seperti dulu. Waktu periksa ke rumah sakit, ada banyak penyakit ringan. Kakak, mau kembali seperti dulu yang penuh semangat? Mau. Sayang umur sudah tua, hanya bisa bermimpi. Jangan gitu, kakak masih muda. Begini, saya kasih resep ramuan, setelah diminum, bukan hanya sakit pinggang sembuh, badan juga jadi lebih bugar, Serius? Berapa harganya? cuma 200. Saya narik taksi sehari cuma dapat 200. Sedikit ramuan ini semahal itu, tidak jadi beli. Kakak, jangan buru-buru. Harganya bisa kita bicarakan, 100, mau? Tidak, 50, udah paling rendah. pergi. 30, cuma 30. 20, harga terakhir, Deal. akhirnya laku. Meskipun gak nutup modal. Tapi setidaknya ada pemasukan pertama. Tapi dengan progres jualan obat begini, gue khawatir bakal mati kelaparan. Ternyata istri dingin gue itu setiap minggu ngasih gue 3.000. Ternyata beneran takut gue kelaparan ya, ambisi besar gue. Mimpi indah di kota, jangan-jangan gue, raja obat, beneran harus bergantung pada istri palsu yang dingin untuk menghidupi diri. Lucu. Karena gak ada energi spiritual, gue ambil jalan lain aja. Lagi pula setelah gue latih tubuh, 1 lawan 10, 1 lawan 100, jadi bodyguard, jadi pria perkasa bela diri, atau lakukan hal lain, lebih baik daripada jadi dokter. Ya, latih tubuh dulu. By Mailian Tijue, latih kulit, latih tulang, latih darah. Buka 108 titik darah. Setelah selesai, tubuh setara kultivator tahap kondensasi Qi. Jika sampai tahap besar, buka Longxiang dan Ruogong. Gue sekali pukul bisa goncang gunung dan sungai. Lawang, menurut lo, Jiang Ning ini gila atau apa? Duduk di pintu, gak makan gak minum seharian. Bisnis nggak laku. Kayaknya bikin saudara ini jadi gila. Ada yang gak beres. Lo lihat bocah itu. Kayaknya dia berubah. Semangat, dan energinya beda banget dari sebelumnya. Kayaknya emang agak berubah. Nak, ini lo ngasih pemeriksaan gratis ya? Iya, Nek, mau periksa? Saya udah tua, sering sesak dada dan napas pendek, tengah malam susah napas. Anak sibuk, gak sempat antar ke rumah sakit besar. Sesak dada dan napas pendek. Itu fungsi jantung dan paru turun. Nih, ada 1 botol cairan penguat Qi. Bawa pulang dan minum. Berapa harganya? Gratis, nanti setelah badan agak baikan, kenalin banyak pelanggan buat saya aja. Lo beneran anak baik. Makasih, makasih. Hei, Nona, lo masih kecil, gak sekolah bener, kenapa harus keluar main di masyarakat? Apa yang lo omongin? Apa yang bisa gue omongin? Dengar, hari ini gue gak mungkin layani lo, pergi. Kasih gue duit. Gue gak punya duit lagi. Nah, kamu gak ngapa-ngapain, aku gak ngapa-ngapain, kamu cuma mau minta uang dariku, mimpi kali. Apa yang harus aku lakukan? Omong kosong, lihat kamu masih kecil, sudahlah, aku tanya kamu, paket potong rambut di tempat kamu, berapa harganya? Sudahlah, aku tanya kamu, paket potong rambut di tempat kamu, berapa harganya? Jiang Ning, kamu brengsek. Berani-beraninya, kamu bilang aku kerja di salon. Kamu mau mati ya? Kamu bukan yang dari sebelah, terus siapa kamu? Kamu makan di rumahku, pakai baju dari rumahku, bahkan klinik jelek ini, semua dibiayai keluargaku untukmu. Berani-beraninya kamu pura-pura nggak kenal aku. Kamu dari keluarga Lin. Bangsat menantu busuk, bahkan nenekmu adik iparmu sendiri kamu nggak kenal. Maaf banget, lampunya terlalu redup, maaf ya, adik ipar.
Minta maaf apanya, kalau hari ini nggak kasih aku 20 juta, nggak bakalan. Apa 20 juta? Kamu gila ya? Klinik jelek yang aku buka ini, nggak ada satupun pelanggan. Kalau kamu nggak kasih, aku bilang sama kakakku, biar dia cerai sama kamu. Nggak bakal cerai ya cerai. Siapa takut? Jiang Ning, kamu brengsek, kurang ajar, nggak manusiawi ngejek adik ipar. Nak ngapain nangis? Aku nggak nyentuh kamu, nggak ngejek kamu, kenapa nangis? Ini main keras, dan lembut sama aku. Kalau mau nangis, nangis aja. Lagi pula aku punya banyak waktu nemenin kamu, nangis aja pelan-pelan. Kalau capek nangis, bisa tidur di sini sebentar. Oh iya, di samping ada tisu, jangan lap ingus di selimutku. Kakak ipar, tolong bantuin aku dong, carikan aku uang, aku benar-benar butuh uang sekarang, aku mohon. Udah gitu dari tadi kan enak? Tenang, kakak sayang kamu. Sini, ke aku baru terjual kemarin, uang obat 40.000. Kamu bisa naik taksi pakai itu. Pulang aja tidur, dengerin. Jiang Ning, kamu ngasih minta sedekah? Pergi. Mau nggak? Terserah, nggak mau ya udah. Yah, kamu si Jiang hari ini kamu beneran nggak mau kasih uang ya? Nggak bakal aku kasih. Baik, kamu nggak kasih. Aku bilang kamu berniat jahat padaku, bilang kamu cabul. Kamu masih punya muka tinggal di sini? Gertak aku, ayo sini. Para tetangga, teman-teman yang lewat, ayo lihat sini. Jiang, berani sama adik ipar ini. Berbuat jahat, mau merayu aku. Gila lo, kamu gila? Beneran teriak di luar? Mikir dikit dong image kamu, sayang, kamu cantik gini, gimana cari pacar nanti? Takut? Kasih uang. Mau berapa? 2.000. 2.000 apaan? Kakakmu cuma kasih aku 3.000 uang jajan. Aku aja belum sempat pakai 1.500, batas akhir. Gak mau, gak kasih, sekarang aku teriak lagi. Kakak, nenek, apa? Aku takut sama kamu, oke? Gitu dong. Miskin, kalau bukan karena belakangan ini keuangan lagi ketat, masa aku minta uang sama kamu? Oh iya Jiang, kamu kok beda dari dulu. Kamu pikir aku sekarang baik? Atau dulu yang baik? Gak baik dua-duanya. Tapi sekarang lebih seru dari dulu. Dah. Pergi ke klinik lo, gua berhenti. Ada apa? Cari masalah? Itu dia. Dokter Dewa. Bro lo beneran Dokter Dewa. Lo siapa? Gua kenal lo. Bang, lupa sama gua. 2 malam lalu gua beli plester obat lo untuk pinggang. Lo lupa? Oh, lo ternyata. Bang, obat lo ajaib banget. Pinggang gua udah nggak sakit. Bahkan bisa naik ke lantai 10 tanpa berhenti. Berguna aja syukur lain kali, kasih gue lebih banyak pelanggan. Tentu, lihat, gua ajak semua teman gua ke sini. Dokter Dewa, jualin. Kita obat dong, kita juga sakit pinggang, kita juga lemah ginjal. Jual, tenang aja, di klinik gue banyak obat. 1 dosis 20.000 kan? Gua beli 10 bungkus. Siapa bilang 20? Itu harga promo kemarin, sekarang 200.000 per dosis. Benar, kemarin lusa ada acara. Obat ini benar-benar berharga. Lebih baik dari suplemen apapun. Baik, belikan saya 5 dosis. Beri saya juga 3 dosis. 10 juta, Tuhan membuka mata, aku akan jadi kaya raya. Zhang Chao, lihat, aku menyembuhkan pinggangmu. Kamu harus bantu aku promosikan? Tidak masalah, kawan-kawan. Ayo, berdiri di depan pintu dan berteriak. Para lelaki yang lewat. Obat kebugaran, pria jadi ganteng, wanita jadi cantik. Lawang, bocah Jiang ini. Jangan-jangan otaknya bermasalah. Orang-orang ini, mereka itu pasti bayaran dari bocah itu. Sayang, kita mau tidak di tempat Xiao Jiang. Beli obat.
Coba. Belinya kepalamu. Obat bocah nakal itu bisa dimakan. Bagaimana kalau efek samping? Kamu lupa masalah wasir kemarin? King Zhu, kamu benar-benar mau menemuinya? Dia juga tidak mudah. Lagi pula, awalnya aku yang mencarinya. Terus kenapa? Bukankah kamu sudah setuju? Memberinya upah 2 miliar, seperti dia yang punya klinik murahan, mau dapat 2 miliar, berapa tahun tanpa makan, dan minum untuk berjuang? Meski begitu, tapi bagaimanapun, dia masih suami nominalku. Suami apaan? Dia tidak pantas, King Zhu, bukan sebagai saudara, bilang kamu, kenapa dulu kamu menikah palsu dengannya, bahkan karena keluarga Lin di ibu kota? Kamu tidak perlu merendahkan diri seperti ini. Kesalahanmu adalah hatimu terlalu baik, kalau aku, pasti sudah tendang si Jiang itu. Pak, beli obat, minum bisa kuatkan tubuh. Bu, beli obat, jamin Anda awet muda 10 tahun. Pria jadi ganteng, wanita jadi cantik. Ya ampun, apa yang dia omongkan? Terlalu cabul. King Zhu, jangan-jangan ini si Jiang, kliniknya, ini terlalu berlebihan. Cantik, mau beli obat? Pergi. Siapa? Mau beli obat? Sayang, Jiang Ning, aku ingin bicara berdua denganmu. Jiang Ning, supir taksi di depan itu? Semua kamu yang cari? iya, kenapa? Kamu benar-benar keterlaluan. Aku setiap minggu memberimu uang saku 6 juta. Apa masih kurang? Kenapa kamu jual obat palsu dan merugikan orang? Dan bahkan secara terang-terangan mempromosikan obat palsu. Kau masih tertawa? Apa aku salah? Aku bayar untuk buka klinik bagimu, cuma ingin kau punya pekerjaan yang benar, bukan untuk jual obat palsu. Sudah selesai? Sudah? Kalau sudah, pergilah kau. Kau? Lin King Zhu. Dengar baik-baik, jangan merasa diri cantik, jangan merasa diri dokter, lalu menganggap semua hal di dunia ini kau yang benar. Bagaimana kau tahu obatku palsu? Pernah lihat? Pernah coba? Kau boleh bodoh dan biasa tapi jangan berpikir orang lain sama bodohnya denganmu. Seperti waktu di rumah sakit gadis kecil itu. Aku akui, aku menantu keluargamu, dan aku akui kalian semua meremehkanku, tapi sayangnya, aku bukan orang bodoh. Jadi mulai sekarang, kalian pergi sejauh mungkin, jangan ganggu aku. Bro, tadi 2 wanita cantik itu siapa? Cantik banget, pasti datang untuk beli obat kan? Mereka bukan mencari masalah. Cari masalah bro? Kau bercanda aja, 2 wanita cantik itu masa cari masalah? Bro, kalau kau ada waktu, bisakah kau perkenalkan 2 wanita itu padaku? Bisa tapi aku cuma punya nomor teleponnya. Nomor telepon juga boleh. Omong-omong bro, kau hebat ya, gimana kau kenal mereka? Yang satu, sahabat istriku. Masa aku tidak kenal? Maaf, bro, tadi aku bercanda, nomor telepon mereka nggak jadi. Aku lanjut promosi obat dewa untukmu. Lin King Zhu sayang, secantik itu, perempuan bodoh dan tolol, obat racikan raja obat, masa kau wanita biasa berani? Tapi, ke depannya, benar-benar setiap hari, memeluk wanita super tidur, pasti hal yang sangat membahagiakan. Dan yang terpenting, dia ternyata punya energi spiritual. Tadi kenapa tidak kuambil lebih banyak? Benar-benar menyesal. Lin King Zhu, istri palsu itu tidak bisa diandalkan, uang saku 6 juta rupiah, mungkin juga tidak jadi. Zhang Chao, dan supir taksi itu meskipun rajin tapi cara mereka terlalu liar. Masih harus mengandalkan diri sendiri. Nak, akhirnya kau buka pintu, kami sudah tunggu 1 jam. Ibu, Anda. Kamu lupa, waktu itu kamu gratis memberi saya botol tonik Ki itu. Oh ibu, bagaimana efek obatnya? Luar biasa, benar-benar dokter hebat. Sejak minum obatmu, saya sekarang pinggang tidak pegal, kaki tidak sakit. Bahkan tongkat sudah saya buang. Malam-malam tidak pernah sesak napas lagi.
Ini yang saya bilang kepada kalian dokter muda itu. Cepat beli mas, beri saya 2 dosis. Saya juga minta 3. Suami saya akhir-akhir ini lemah sekali. Baiklah ibu-ibu dan nenek-nenek, jangan buru-buru King Yi Tang Tonic Ki, tidak menipu, tua muda, 500.000 per botol. Beneran? Ibu-ibu senam itu juga jadi komplotan? Omong kosong, kalau tidak beli, pergi saja. Jangan ganggu antrian saya. Baik, beri saya 1 juga. Setiap hari lembur, saya juga mau coba. Lawang. Klinik Xiao Jiang yang buruk ini benar-benar berbalik. Sepertinya benar-benar laris. Istri, bagaimana kalau kita juga beli 1 untuk dicoba? Lihat, semua orang pada rebutan. Baik, beli sedikit saja. Jangan beli banyak, baiklah. Antrian yang rapi, jangan menyerobot stok terbatas per hari. Habis, berhenti. Wah, banyak sekali yang antri. Apa aku sedang mimpi? Kakek, Anda benar-benar datang untuk membeli obat? Apa dokter ini bisa dipercaya? Nona, kalau tidak beli, jangan menghalangi Tonic Ki. Ini sulit didapat. Rebutan. Apa yang kamu tahu? Primaring. Wah, benar-benar berubah. Si Jiang ini mau berbalik total dosis terakhir. Hari ini sudah habis terjual. Utang 1.500 ke dia. Sepertinya tidak perlu dibayar. Bu, aku pulang. Sin, hari ini kenapa mau pulang makan? Bu, ada keanehan yang harus kukatakan tentang Jiang Ning. Kenapa sebut sampah itu? Dengar namanya saja sudah marah. Bu, jangan gak percaya. Si Jiang sekarang hebat banget. Kakakku bukain klinik murahan buat dia. Sekarang ramainya kayak restoran viral. Orang yang ngantre sampai ke pinggir jalan. Ilmu medisnya pas-pasan. Orang-orang itu gila kali. Aku lihat sendiri. Sudah. Stop ngomongin si sampah itu. Kakakmu lembur. Kita makan dulu. Chunxia, si teman lama ini lagi ngapain? Janjian mau ke RS bareng, ambilin obat buat suami. Teleponnya juga nggak diangkat. Mbak Xia, lagi apa? Cepetan, nanti telat, nomor dokter spesialis RS bakal habis. Chen Lan, hari ini aku nggak jadi ke RS besar. Kedepannya juga nggak. Kenapa? Penyakit Kin? Suamimu? Udah sembuh? Sembuhnya sih belum sepenuhnya. Tapi badannya udah lebih enakan. Baru-baru ini aku nemu klinik kecil yang ajaib. Obatnya manjur banget. Suamiku, Kin, minum 1 dosis. Pagi ini, udah bisa turun sendiri jalan-jalan. Mbak Xia, kamu nggak ketipu kan? Tipu apaan? Di depan pintu mereka antrean penuh sesak. Ayo, aku juga saranin kamu beliin buat Lin, suamimu. Percaya deh sama aku sekali. Kesana lihat. Mbak Xia, klinik yang buka di tempat kumuh begini, mana mungkin ada dokter bagus? Ah, barang bagus nggak takut tempat terpencil. Lihat tuh ke depan. Banyak banget orangnya. Ini klinik ya, ramai banget. Tentu, aku kasih tahu nih. Obat klinik ini manjur banget, kalau enggak, banyak orang akan antre beli. Ini klinik, ramai begini nggak logis. Semua antre dengan tertib. Jangan serobot antrean. Kamu yang aku maksud, yang pakai jas di sana, mundur. Nama ini kok terdengar familiar. Kayaknya King Zhu pernah bilang. Chen Lan, aku nggak tipu kamu kan? Lihat tuh klinik mereka, laris manis. Bahkan petugas khusus satpam yang jaga antrean ada. Mbak Xia, kamu nggak tahu, suami saya yang jadi menantu di rumah, juga buka klinik murahan. Mungkin bahkan setengah bagusnya nama ini tidak ada. Oh, kalau menantumu, toko obat itu seramai yang ini, vilamu yang besar bukankah perlu tambah 1 lantai? Dia, si brengsek, dia bisa buka toko obat apa? Dia hanya tahu makan di rumahku, tinggal di rumahku, hanya sampah. Kalau dia punya kemampuan, aku akan cuci rambut sambil handstand. Maaf, semuanya, ramuan obat hari ini sudah habis terjual semua. Silakan tetangga-tetangga sekalian besok datang lagi antre untuk membeli. Kok dia Jiang Ning?
Belum tanya jam berapa buka. Tidak mungkin. Pasti tidak mungkin. Kok sampah itu tiba-tiba seramai ini? Chenlan, kamu kenapa? Wajahmu pucat seperti kertas. Ayo, kita ke sana tanya dokter itu. Aku tidak pergi. Xia Jie, aku ada urusan. Aku pergi dulu. Kenapa hari ini sepagi ini? Obat sudah dibawa pulang? Laulin, terjadi masalah besar. Aku bilang padamu, aku lihat Jiang Ning hari ini. Melihat dia apa yang aneh? Seorang sampah, sampai membuatmu ketakutan seperti ini. Kamu tidak mengerti. Aku lihat toko obat King Yitang miliknya. Orang yang antre lebih banyak dari diskon supermarket. Di mejanya penuh uang. Bertumpuk-tumpuk. Kamu yakin tidak salah lihat? Dia lulusan D3. Bisa buka toko obat yang bagus apa? Yakin, 100% yakin. Kalau tidak percaya, telepon Ching Zhu sekarang. Aku sudah paham. Paham apa? Pasti King Zhu yang membantu di belakang. King Zhu, anak itu baik hati. Mungkin di rumah sakit, diam-diam memberinya resep rahasia untuk si sampah. Benar, kenapa aku tidak kepikiran? Makanya aku bilang, kok sampah itu bisa jadi dokter sakti dalam semalam? Ternyata mengandalkan nama anakku, menipu di luar. Kurang ajar. 200.000, kecepatan akumulasi kekayaan ini, lumayan. Xiao Jiang, apakah masih ada obat kebugaran itu? Saya mau minta 5 lagi. Kakak iparmu khusus minta aku berterima kasih padamu. Wang Ge, meskipun khasiat obatnya bagus, jangan terlalu rakus. Xiao Jiang, kenapa kamu berubah? Sekarang caramu seperti selebriti. Bagaimana cara kamu membuat obat ini? Karena aku akan bangkit. Obat sudah habis, datang lagi besok. Wah, luar biasa. Bisnisnya laris. Bicaranya jadi berwibawa, Mas. Kamu datang lagi mau apa? Pinjam uang? Jangan harap, jendela juga sudah dikunci rapat. Cih, pelit. Aku ini Nona, masa aku butuh uang segitu? Jangan mimpi. Klinik ini memang didirikan oleh kakakmu. Tapi uang ini hasil jerih payahku sendiri. Ada apa? Orang tuaku bilang, besok malam suruh kamu pulang. Pulang? Ibumu bilang jangan pernah masuk rumah, kan? Mana aku tahu, pokoknya pesan sudah tersampaikan. Kamu jadi pergi atau tidak? Tidak. Jiang Ning, kamu berani ya? Berani tidak patuh pada orang tuaku? Mana ada? Sekarang aku jadi raja obat, bukan budak keluarga Lin kalian. Kamu tuli? Aku bilang tidak. Wah, kamu Jiang. Itu yang kamu katakan ya? Jangan menyesal nanti, aku akan bilang ke kakakku, bilang ke orang tuaku. Sial. Kira aku masih pengecut itu? Suami yang tinggal di rumah mertua, mau berbuat seenaknya? Cih, pergilah kalian. Tapi wanita itu, Lin Qingzu, meskipun sekarang aku tidak perlu kultivasi, aku bisa hidup tanpanya, tapi tanpa energi spiritual, rasanya ada yang kurang. Seperti memegang berlian miliaran di tangan, tapi dipakai seperti batu, sangat mubazir. Cairan pengisi energi dan cairan penguat utama, jika ada energi spiritual yang meresap, efeknya setidaknya 2 kali lipat. Sudahlah, siapa suruh aku ini orang yang baik hati? Pulang ya pulang, bagaimanapun juga, aku masih satu keluarga dengan mereka sekarang. Cari tahu sumber energi spiritual pada Lin Qingzu. Jiang kecil, kamu harus siapkan lebih banyak cairan obat ya. Kalau tidak, bagaimana kami? Ya, Jiang Ning, lihat, kami sudah antre 2 hari, hasilnya, tidak satu pun yang kebeli. Tenang saja, semuanya. Hari ini saya akan ambil beberapa herbal,
Besok sudah ada ramuan dijual. Beberapa herba langka berusia puluhan tahun. Barang bagus. Beli? Mas, Anda memang tahu barang bagus. Semua ini total lebih dari 20.000. Kartu energi ramuan. Dengan ini baru bisa meracik obat yang benar-benar menyembuhkan. Lebih dari 200.000, sekarang tinggal 30 ribuan. Berikan alamat pelanggan besar. Saya antar langsung ke klinik Anda. Tempat ini enak sekali. Para cewek berpakaian sejuk benar, tidak seperti para dewi di benua Tianlong, mereka terbungkus seperti bakcang. Siapa ini? Kenapa berdandan jelek begini? Padahal aku tampan sekali. Tidak bisa, harus berdandan yang oke. Buatkan yang paling ganteng, gaya rambut paling maco. Siap. Tampan banget. Ganteng banget, makasih ya. Mas, mau beli baju? Yang ini saya coba. Kakak ganteng banget. Terlalu ganteng. Semua dibeli. Kakak, punya tidak? Iya, kakak, tinggalkan nomor telepon juga boleh. Saya tidak punya HP. Harus beli nanti kelewatan banyak cewek cantik. 14.000 habis tinggal 30.000. Tapi aku ini raja obat. Gak kekurangan uang? Pak Wang, lihat cepat pemuda tampan sekali. Wajahnya mirip bintang Hong Kong. Memang tampan. Seperti dari lukisan keluar dari lukisan. Mas, hari ini klinik tutup ya. Beli obat besok lagi. Kakak ipar, apa yang kau bicarakan? Kamu Jiang Ning. Ini Xiao Jiang. Benar-benar Xiao Jiang. Astaga, bagaimana kau berubah? Ini terlalu ganteng. Kakak Wang, kakak ipar. Dulu saya orangnya rendah hati, tapi mulai sekarang, saya akan bangkit. Latihan 100 meridian, mulai. Berat 100 kg. Sekarang gue bisa lawan 10 orang. Sing-Sin sampah itu hari ini pulang, atau tidak? Siapa tahu, yang jelas saya sudah bilang kemarin. Buka klinik murahan. Lupa siapa dirinya. Kalau bukan karena King Zhu keluarga kita, dia bisa sukses? Sin-Sin, buka pintu. Lihat apakah bajingan itu pulang. Kakak, cari siapa? Adik ipar, kamu nggak kenal aku? Kamu panggil aku apa? Adik ipar. Ya ampun, kamu Jiang Ning? Aku cuma jadi lebih ganteng, kan? Sampai segitunya, ganteng memang nggak ada obatnya.
Pa, Ma, cepet lihat. Jiang Ning datang, Pa, Ma. Si Jiang sampah datang. Heboh apaan? Cih, suruh dia masuk. Beraninya dia. Harus disuruh dulu baru mau? Ma, cepet lihat. Si Jiang berubah. Masa dia bisa berubah? Bu, Kamu? Bu, dia Jiang Ning. Si Jiang yang nakal. Kakakmu kok berubah jadi begini? aku cuma potong rambut, ganti baju doang. Orang yang gak punya kemampuan. Mukanya ganteng pun percuma. Pecundang ya, tetap pecundang. Kakak ipar masuk. Hei, si Jiang, tahu nggak kenapa kamu disuruh pulang? Nggak tahu. Udah terkenal? Sok-sokan? Aku tanya. Klinik kecilmu itu, akhir-akhir ini, lagi booming kan? Lumayan. Lumayan, aku tanya lagi. Kingzu kasih kamu obat apa? Sampai bikin klinikmu terkenal banget? Maksudnya, jangan pura-pura nggak tahu, dengan ilmu medismu yang ala kadarnya. Masa sih, klinik murahanmu bisa terkenal? Pasti ini karena anakku Kingzu. Maaf mengecewakanmu. Kali ini aku benar-benar bukan karena dia. Kamu berani bilang, bukan karena anakku? Memang bukan. Kurang ajar, sekarang kamu tambah berani. Modal kemampuanmu itu, aku bilang ya, jangan mentang-mentang klinikmu lagi laris, terus merasa hebat, kau pecundang. Selamanya, pecundang. Tanpa anakku, kau bukan apa-apa. Mengerti? Sudah selesai? Sudah selesai? Terus, kenapa? Kalau sudah, giliranku. Gue bukankah aku cuma menantu yang tinggal di sini? Apa harus begitu menyerangku? Klinik gue laris, apa urusan lo? Lo pikir gue selain dari keluarga lo gak ada gunanya? Biar gue bilang, mulai hari ini, gue gak mau jadi menantu lecet ini lagi, terserah siapa aja yang mau. Keren banget, berwibawa. Dosa, melawan langit. Aku mau Kingzu cerai sama dia. Pasti cerai. Bu, kali ini memang salah ibu. Ibu langsung memarahinya begitu masuk, memukul orang jangan di muka. Gue juga nggak bakal tahan. Pergi. Lo juga pergi main game. Bu, Pak. Kak, akhirnya pulang. Ibu lagi ngamuk di kamar, katanya mau bunuh diri. Ada apa? Kau bikin ibu marah lagi? Aku nggak bikin dia marah. Jiang Ning yang bikin. Jiang Ning sudah pulang? Iya, Kak, kamu nggak lihat, Jiang Ning sekarang ganteng banget sampai aku hampir gak kenal, dan klinik kecilnya jadi sangat laris. Ibu bilang pasti kau diam-diam bantu dia. Jiang Ning marah. Dia memarahi ibu habis-habisan. Katanya gak mau jadi menantu di sini lagi, langsung pergi. Aku gak pernah bantu dia. Aneh. Orang itu bangkit dari keterpurukan. Selama setengah tahun ini, dia menahan emosi. Ibu memang terlalu keras padanya. Aku yang berutang padanya. Karena membuatnya terlibat dalam hidup seperti ini. Semoga menopausemu diperpanjang 10 tahun. Makan mie tersedak sampai mati. Siapa? Kenapa kamu lagi? Sudah bilang aku tidak mau SPA, cari orang lain. Kakak, kamu salah. Hari ini aku bukan untuk berbisnis denganmu. Aku datang untuk membeli obat. Beli obat, ya? Beberapa hari ini aku lihat klinikmu ramai. Aku ingin minta kamu periksa aku. Masuklah, duduk. Sakit di mana? Perut terus sakit, sudah hampir 2 bulan. Itu juga tidak datang. Ada benjolan di perutmu. Sepertinya gejala miom rahim. Tumor, ya Tuhan. Dokter, jangan menakut-nakuti aku, apa aku mau mati? Tenang, penyakit kecil begini bisa aku obati? Tentu saja. Klinikku ini meskipun kecil, tapi bisa menyembuhkan semua penyakit.
Sebagai Raja Obat, kalau bahkan tumor kecil, tidak bisa sembuhkan, mending bunuh diri. Ikut aku akan obati kamu. Berbaring di tempat tidur? Harus berbaring? Tentu, pejamkan mata dan tarik napas dalam. Tumor perut. Meskipun, sekarang aku hanya punya sedikit kekuatan spiritual, tapi untuk obati penyakit ini, lebih dari cukup. Aduh panas. Hari ini ibuku memang keterlaluan, Jiang Ning toh sudah membantuku, aku juga harus menjenguknya. Kakak, Sudah, benjolan di perutmu sekarang, sudah hilang sepenuhnya. Aku akan beri kamu resep obat. Nanti minum obatnya, semuanya akan sembuh. benar, sudah tidak sakit. Kakak, ilmu kedokteranmu sungguh ajaib. Wah, wanita cantik. Kakak, ada pasienmu. Kakakmu, bagaimana kamu datang? Maaf, mengganggu kesenangan kalian, aku pergi. Tunggu, istri. Diam, jangan panggil aku istri. Jiang Ning, aku sungguh tidak menyangka kamu orang seperti ini. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Lin Qingzu, kamu salah paham? Aku salah paham? Aku dengar sendiri suara menjijikkan itu. Kontrak masih tersisa 1 bulan. Setelah berakhir, kita langsung bercerai. Mulai sekarang, kita tidak saling berutang. Lin Qingzu, wanita bodoh, aku bahkan belum menyerap energi spiritualnya. Lawang, lawang, lihat, orang kaya. Pak Yan, di sini. Pergi ke sana temui dia. Maaf, obat hari ini sudah habis terjual. Bu, itu dia kakak ini. Penyelamat, akhirnya kutemukan kamu. Kakak, apa kalian salah orang? Aku sepertinya tidak kenal kamu. Penyelamat, apa kamu lupa? Itu kamu yang menyelamatkan anakku dari ambang kematian? Kamu lupa? Beberapa waktu lalu di rumah sakit pusat, anakku naik bus sekolah untuk bertamasya, tapi ditabrak truk pengangkut tanah. Saat itu di rumah sakit, para dokter bilang sudah tidak ada harapan, kamu yang akhirnya maju dan menyembuhkan anakku? Kecelakaan di rumah sakit pusat, menyelamatkan dengan energi spiritual. Aku ingat sekarang. Hari itu, Lin Qingzu, wanita itu, sangat panik. Ternyata yang diselamatkan adalah gadis kecil ini. Ternyata kalian. Iya, kami. Ini putriku, Xiao Han. Sejak hari itu, aku terus menyuruh orang mencarimu, sehirnya ketemu juga. Masuk, duduklah. Kalian tunggu di pintu dulu. Silakan duduk. Dokter Jiang, ternyata kamu buka klinik di sini. Oh iya, lupa perkenalan diri. Nama keluargaku Yan, panggil aku Yan Ruyu. Ini putriku, namanya Xiao Han. Nama saya Jiang Ning. Dokter Jiang, Anda telah menyembuhkan putri saya. Saya belum sempat berterima kasih. Hari ini akhirnya ada kesempatan. Xiao Han, cepat ucapkan terima kasih pada kakak. Terima kasih, Kak. Sama-sama, saya memang dokter, menyelamatkan orang adalah tugas saya. Dokter Jiang benar-benar orang baik, tapi Anda telah menyelamatkan putri saya. Bagaimanapun juga, saya harus berterima kasih atas kebaikan ini. Kalian, bawa barang-barang itu masuk.
Ini sedikit hadiah dari saya. Saya harap Dr. Jiang mau menerimanya. Untuk saya, Ya, sebagai tanda terima kasih. terima kasih atas niat baik Anda. Tapi uang ini tidak bisa saya terima. Dr. Jiang, terimalah. Ini adalah ungkapan hati saya. Sungguh, saya tidak bisa menerima uang Anda. Pertama, saat menyelamatkan putri Anda, saya tidak melakukannya demi uang. Kedua, meskipun saya suka uang, saya suka mencari uang dengan keterampilan medis sendiri, bukan dengan diberi oleh orang lain. Jadi terima kasih atas niat baik Anda. Anda orang baik. Saya, Kak, seumur hidup pernah bertemu orang yang paling layak untuk bergaul. Dr. Jiang, jika Anda tidak keberatan, saya ingin menganggap Anda sebagai adik. Adik, Ya, meskipun kakakmu ini tidak punya kemampuan besar, tapi di kota Ning, kata-kataku masih didengar. Mulai sekarang, kamu, Jiang Ning, adalah adikku, Yan Ruyu, bukan adik kandung. Kalau ada masalah, bilang saja pada Kak. Kak pasti akan membantu menyelesaikannya. punya kakak seorang konglomerat sebagai pendukung, di dunia ini, sepertinya lebih mudah. Baiklah. Kalau begitu, mulai sekarang saya panggil Anda Kak Yan. Adik, dengan kemampuan medis sehebat ini, kenapa buka klinik sekecil ini? Bagaimana kalau begini, Kak akan membiayai untuk buka klinik yang lebih besar, kita pindah tempat. Kak Yan, menurutku tempat ini sudah bagus, sementara belum mau pindah. Baiklah, terserah kamu. Tapi, kalau ada kesulitan, harus bilang pada Kak, soal uang atau apapun. Hehe, sebenarnya nggak ada masalah. Cuma satu hal, Kak Yan, nanti tolong kenalkan lebih banyak pasien. Nggak masalah. Hal kecil ini biar aku yang urus. Nanti aku suruh semua karyawan perusahaanku datang beli obat. Terima kasih, Kak Yan. Jangan sungkan, kamu seperti adikku. Jangan formal sama aku ke depannya. Oh iya, kamu tampan sekali, punya pacar nggak? Kalau kamu nggak keberatan, nanti aku kenalin sekretaris cantikku, sama wakil direktur cantik lulusan luar negeri dari marketing, buat jadi pacarmu. Kakak miliarder cari jodoh online. Sekretaris cantik, wakil direktur lulusan luar negeri. Kak Yan, gimana kalau tunggu sebulan lagi? Kamu perkenalkan aku sekretaris cantik, sama wakil direktur cantik lulusan luar negeri itu. Nggak masalah, terserah kamu. Lagi pula perusahaanku banyak cewek cantik. Ini alamat rumahku, sama nomor telepon pribadi. Kalau ada perlu, telepon aku kapan aja. Baik. Xiao Jiang. Ada apa, Mas Wang? Kamu, akhir-akhir ini hebat ya. Sekarang orang kaya raya pun datang beli obat ke tempatmu. Siapa tadi itu? Kak Yan datang untuk anggap aku sebagai adik. Anggap kamu sebagai adik? Siapa? Aku juga kurang jelas. Cuma tahu dia punya perusahaan, namanya Sheng Hong Real Estate. Sheng Hong Real Estate? Yang kamu maksud perusahaan properti terbesar di kota Ning, Sheng Hong Group? Yan Ruyu itu. Sepertinya iya. Sobat, kamu bakal sukses besar nih. Lihat, 1/4 rumah di kota Ning kita dibangun oleh Sheng Hong Group. Termasuk gedung tertinggi itu. Yan Ruyu itu adalah konglomerat terkaya di kota Ning kita. Wah, ternyata aku punya kakak konglomerat.